yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segala. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama lagi kita dalam ibadah online GSJA Tegal Alur. Saudara, walau kami ada di sini dan Bapak Ibu dan Saudara ada di rumah masing-masing, kalau kita datang dengan hati yang fokus, rindu mencari hadirat Tuhan, kita percaya Tuhan ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamat beribadah saudara. Haleluya. Kita masuk hadiratnya dan memuji Dia. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Kami agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih muliakan nama-Mu Tuhan. Yesus. Yang luar biasa dalam hidup kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, penghibur, benar kekuatan, biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu.
dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Haleluya, haleluya. Yesus. Amin. Yesus penyelamat hidup saudara dan saya. Tiada yang seperti Dia. Sembah Dia, saudara. Allah yang ajaib dalam hidup saudara dan saya. Allah Maha Penghibur, Allah Maha Pelindung. Kau menara dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau memuji-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu, saudara. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi buat Dia, saudara. Haleluya. Haleluya. Amin. Semua ciptaan-Mu tunduk di hadapan-Mu, Tuhan. Mendengar nama-Mu, Tuhan. Haleluya. Kami bersuka, Tuhan. Amin. Haleluya. Selamanya kami sembah Engkau, Tuhan. Amin. Haleluya. Tiada janji dari yang lain seperti janji-Mu, Tuhan. Saya undang bangkit berdiri, saudara, di pagi yang indah ini, saudara. Haleluya. Yesus selamat. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji. Amin. Kau yang ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Pelindung. Menara kekuatan. Kami semuanya muji nama-Mu, Tuhan. Yang bernafas berhenti banyak.
dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Angkat kedua tanganmu, saudara. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya kami sembah Engkau, Tuhan. Haleluya. Kami mengasihi-Mu, Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Beri kemuliaan buat Tuhan lebih dahsyat lagi, saudara. Haleluya. 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 Dengan segala hormat Bapak Pendeta Bangyu buka ibadah kita pagi yang indah ini. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang selalu baru atas kami. Amin. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa dapat beribadah kepada Engkau Tuhan. Biarlah ibadah kami ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Roh Kudus, Engkau jamah kami, Engkau urapi kami. Baik ya Tuhan, pada waktu kami melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan juga Tuhan, dengan siaran langsung ini Bapak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Amen. Biarlah jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini beribadah di rumah Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau memberkati kami semuanya. Biarlah Tuhan dari awal sampai akhir Roh Kudus Engkau bekerja. Engkau kuasai Amin, Tuhan amin. pikiran kami dan Engkau Tuhan berfirman atas kami. Yes. Sehingga ibadah kami ibadah yang diberkati oleh Engkau Amin, Tuhan. benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita, saudara. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya ucapkan selamat pagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Amin. Siap memuji Tuhan, saudara. Amin. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan buat saudara dan saya. Haleluya. Amin. Amin. Kami memuji-Mu Tuhan. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka
Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah siap memuji Tuhan lagi? Amin. Amin. Haleluya. Dekat dengan Tuhan Saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Ajar kami Tuhan. Ajarku berdiam dekati hatimu saat ku berpaling. Amin. Sana kau menanti, sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadirmu. Oh, inilah hidupku, hidupku hanyalah untukku. Segenap hatiku kan akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Amin. Kita mau belajar diam di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu Tuhan. Dekati Haleluya. Saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Sana kau menanti. Makasih Tuhan, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadir. Sekali lagi saudara. Oh, inilah hidupku hanyalah untukku. Segenap hatiku kan akan kebaikanmu. Makasih Tuhan, nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Lebih lagi hidupku saudara, hidupku hanyalah untukku. Segenap hatiku kan akan kebaikanmu. Nafas dan nafasku, amin, menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mau berdiam dekat di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Baik saudara, saatnya kita masuk dalam bagian yang terindah dalam ibadah kita ini. Kasih Tuhan, betapa kami perlu Engkau Tuhan. Di
Di saat badai menderu, di malam-malam yang mencekam Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri. Haleluya. Kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya. Manakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami? Amin. Kami mencari-Mu Tuhan di tengah penatnya kehidupan anak-anak-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu berikan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Kami butuhkan sentuhan tangan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Waktu dan mimbar saya serahkan bagi hamba-Nya. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Kami butuhkan sentuhan tangan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. 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 Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kami perlu Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja Amin. kami,
Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Benar. Allah yang hidup bukan Allah yang mati. Amin. Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Kasih Tuhan. Di saat kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Di saat kami lemah, Engkau memberikan kami kekuatan. Yes. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Amen. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua ya Bapa. Baik yang melayani maupun semua umat-umat Tuhan yang saat ini ada di rumah. Engkau lawat mereka Tuhan. Amen. Berikan mereka hati yang penuh sukacita ya Tuhan. Yes. Sehingga mereka boleh merasakan lawatan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah otoritas Allah yang ambil alih di dalam penyampaian firman-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami dikuatkan. Di dalam Amin. nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saat ini ada di rumah. Saya berharap agar supaya sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita bisa memfokuskan diri kita, hati kita, pikiran kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Ketika kita mendengarkan dengan baik-baik firman Tuhan ini, maka kita akan pasti diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan oleh Gembala Sidang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah dan dimanapun berada. Pada pagi hari ini saya memberikan tema di dalam ibadah kita sebagaimana pada minggu yang kemarin, di mana situasi dan kondisi saat ini pemerintah kita sedang membuat suatu hal yang baru yang dikatakan di mana masyarakat Indonesia memasuki kehidupan yang new normal. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah berbicara tentang kehidupan new normal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk melandasi kebenaran firman Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak untuk kita semua bersama-sama untuk melihat dan mendengar firman ini di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa bagaimana zaman dahulu bangsa Israel ketika mereka ada di tanah Mesir, mereka mengalami kehidupan yang sangat sedih, sangat memiliki pergumulan yang begitu berat, di mana mereka ditindas, di mana mereka ditekan kehidupan mereka. Mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang bebas. Mereka dipaksa untuk bekerja paksa. Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi di antara bangsa Israel pada saat itu, ada orang-orang pada zaman mereka yang terus berseru kepada Tuhan untuk mendapatkan belas kasih Tuhan. Sehingga akhirnya Allah memilih Musa, mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan saat mereka ada di Mesir, begitu banyak aturan-aturan, tekanan-tekanan yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika mereka akan keluar dari tanah Mesir, mereka akan mengalami kehidupan yang baru. Seperti saat ini, di mana kehidupan new normal itu juga dialami
oleh bangsa Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Dan kita perhatikan bagaimana bangsa Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Ada peraturan-peraturan yang disampaikan oleh Musa melalui Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu di dalam menjalani kehidupan yang new normal itu. Dan peraturan-peraturan itu di mana saya mempelajari di dalam ayat-ayat atau pasal-pasal sebelumnya dalam ayat pasal 26, 27 di mana di situ bangsa Israel diperintahkan agar supaya ketika mereka ada di tanah perjanjian, tanah yang Tuhan janjikan di mana tanah itu adalah tanah yang subur, penuh dengan susu dan madu yang begitu baik. Tetapi untuk mereka masuk ke tanah itu, ketika mereka ada di sana, ada aturan-aturan yang mereka harus kerjakan, yang mereka harus taati. Yang pertama yang saya lihat, aturan yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel pada waktu itu, yaitu mereka harus membawa persembahan kepada Tuhan dari hasil pertama dari bumi yang telah mereka kumpulkan pada saat mereka ada di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang terdapat di dalam Ulangan pasal 26 ayat yang kedua. Nanti Bapak Ibu, saudara-saudari bisa membaca di situ. Dan aturan yang kedua, di mana Musa menyampaikan agar supaya setelah 3 tahun mereka memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan dari hasil tanah di mana mereka tinggal di tanah perjanjian itu, mereka harus memberikan kepada orang-orang Lewi, juga kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda-janda. Itu terdapat di dalam Ulangan pasal 26 ayat 12. Dan aturan yang ketiga, yaitu di mana harus mereka mendirikan mezbah Tuhan untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 27 ayat yang kelima. Dan yang keempat, mereka harus mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan bagi Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 27 ayat 6 dan ayat 7 di situ tertulis. Dan yang kelima, peraturan yang mereka harus jalankan adalah mereka harus menuliskan pada batu-batu di mezbah itu segala perkataan dari hukum Taurat dengan jelas dan terang supaya setiap orang dapat melihat aturan-aturan itu dan mereka tidak melanggar sehingga mereka tidak dihukum. Dan yang berikut, aturan yang Musa katakan kepada bangsa Israel pada waktu itu adalah harus mendengar dan melakukan setiap perintah dan ketetapan Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 27 ayat yang ke-10. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, di dalam menjalankan kehidupan new normal yang ditetapkan pemerintah saat ini, di Indonesia khususnya, di mana kita dapat menjalani kehidupan seperti biasa, tetapi ada aturan-aturan yang harus kita taati. Sebagaimana bangsa Israel diberikan peraturan-peraturan, demikian juga saat ini. Pemerintah memberikan aturan-aturan kepada rakyat Indonesia untuk menjalani kehidupan new normal ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa aturan-aturan yang diberikan kepada kita, sekalipun kita hidup seperti biasa, tetapi tidak lagi seperti yang biasa-biasa, sesuka hati kita. Tetapi ada aturan di mana di masa COVID-19 ini kita harus tetap pakai masker. Kalau kita keluar ataupun kita sedang berbincang-bincang dengan orang, kita harus tetap pakai masker. Kita harus menjaga jarak dan kita juga harus memakai yang dikatakan dengan hand sanitizer. Ya, di dalam ruangan ketika kita melakukan aktivitas sebelumnya harus juga disemprot dengan semprotan untuk anti bakteri virus itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan ada peraturan-peraturan lain yang harus kita taati di dalam kita melakukan aktivitas. Baik itu pekerjaan di kantor, baik itu pekerjaan dalam pelayanan di gereja maupun pekerjaan-pekerjaan di swasta. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah aturan-aturan yang diberikan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya tetap taat. Firman Tuhan katakan
tadi bahwa kita harus mendengar dengan baik dan melakukannya. Pemerintah adalah wakil Allah di muka bumi ini. Beberapa waktu yang lalu, pada waktu masa-masanya ramai-ramainya COVID-19 mulai, ada banyak orang yang mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa. Pasti kita anak-anak Tuhan tidak akan terjangkit. Sehingga himbauan pemerintah ada banyak yang tidak mentaati. Dan akibat daripada itu mereka tertular COVID-19. Bahkan ada di antara mereka yang meninggal dunia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita saja tidak mau mentaati pemerintah yang adalah wakil Allah, yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, bagaimana kita mentaati pemerintah di dalam kerajaan Allah yang tidak kelihatan. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita diajar untuk setia, untuk mendengarkan dengan baik apa yang diatur, apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, agar supaya hidup kita diberkati. Pemerintah punya tujuan kepada rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia terlindungi dari bakteri COVID-19 ini. Supaya tidak ada yang tertular, supaya tidak ada yang meninggal dunia. Itu sebabnya kita harus tetap taat. Nah, kita harus tahu apa yang diajarkan Alkitab. Ketika kita dengar tadi firman Tuhan, di mana firman Tuhan katakan dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2, dikatakan di situ kita harus mendengar dengan baik-baik apa yang dikatakan oleh Allah, dan kita harus melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang saya pelajari di sini, kalau kita tidak tahu bagaimana caranya mendengar dengan baik, maka kita akan melakukannya dengan sembarangan dan akhirnya hidup kita tidak diberkati oleh Tuhan. Nah, yang pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa menerima berkat dari Tuhan, yang adalah kita harus mendengar firman Tuhan itu dengan baik tadi. Caranya bagaimana untuk kita mendapatkan berkat Allah? Yang pertama, firman Tuhan katakan begini. Berkat Allah itu seringkali kita konotasi dengan uang, dengan harta kekayaan, rumah yang mewah, mungkin mobil yang mewah, mungkin juga ya usaha yang besar. Seringkali kita konotasikan demikian. Tetapi sesungguhnya berkat Allah itu yang dikatakan dalam firman Tuhan ketika kita baik-baik mendengarkan firman itu adalah yang pertama yang saya pelajari, yaitu suatu karunia ilahi yang menyebabkan kita berhasil. Itu adalah berkat Allah. Kalau kita bisa baca di dalam Ulangan 28 ayat 12, di situ dikatakan Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berkat Allah yang pertama yang saya pelajari bahwa berkat itu adalah suatu karunia ilahi yang menyebabkan kita berhasil. Yang kedua, berkat Allah itu adalah kehadiran Allah bersama-sama dengan kita. Waktu Allah hadir di tengah kehidupan kita, kita akan merasakan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada perlindungan daripada Tuhan. Itu adalah berkat Allah. Dan yang ketiga, berkat Allah itu berbicara tentang pemberian Allah. Pemberian Allah yang diberikan berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 11 firman Tuhan katakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah, dimanapun jemaat Tuhan berada saat ini, bahwa kalau kita memiliki kekuatan, kita punya kuasa untuk mengatur satu perusahaan ataupun suatu kantor, itu bukan semata-mata kekuatan kita. Itu bukan semata-mata kepintaran atau kemampuan kita. Tetapi itu adalah berkat Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang keempat, berkat Allah itu berbicara pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Terdapat dalam Filipi pasal 2 ayat 13.
firman Tuhan katakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak Ibu, ini adalah berkat-berkat Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memperoleh berkat Allah itu? Bagaimana kita bisa? Firman Tuhan yang baru saja kita baca di dalam Ulangan pasal 28 itu mengajarkan kepada kita untuk kita bisa memperoleh berkat Allah yang pertama. Jika kita mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allah kita. Mendengarkan baik-baik. Cara mendengarkan baik itu yang bagaimana? Ini yang harus kita tahu. Yang saya pelajari bahwa cara untuk kita mendengarkan dengan baik yaitu kita harus fokus hati dan pikiran kita kepada apa yang kita dengar, khususnya adalah firman Tuhan ataupun peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Kita harus fokus hati dan pikiran kita. Lalu yang kedua, cara mendengar yang baik itu adalah telinga kita harus diarahkan kepada firman yang sedang kita dengar atau kita baca. Telinga kita. Kebanyakan di antara kita umat-umat Tuhan di gereja-gereja banyak terjadi yang kita saksikan. Ada banyak anak-anak Tuhan ketika firman Tuhan diberitakan tidak fokus hati dan pikiran. Pandangannya tidak fokus kepada pemberitaan firman Tuhan. Yang ada fokus di HP, melihat YouTube, membaca WA, melihat Facebook. Sehingga firman Tuhan ketika disampaikan tidak dimengerti. Pada waktu kembali ke rumah, pulang ke rumah, orang rumah nanya, tadi firman Tuhan yang disampaikan temanya apa? Waduh, saya lupa. Poin-poinnya apa? Aduh, saya nggak ngerti. Kenapa Bapak Ibu bisa terjadi hal itu? Karena kita tidak fokus ya kepada firman yang disampaikan itu. Telinga kita tidak arahkan kepada apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan tentang firman Tuhan itu. Dan yang ketiga adalah apa yang kita dengar tentang firman harus direnungkan, disimak dengan baik. Bagaimana direnungkan? Yang dikatakan direnungkan berarti ada pertanyaan dalam pikiran kita. Firman tadi yang dibicarakan, Allah berbicara apa tentang Allah? Kalau kita renungkan di dalam firman Tuhan, di dalam Ulangan tadi, Allah berbicara bahwa Dia akan memberkati umatnya. Berarti Allah sedang berbicara kepada Allah sendiri bahwa Dia punya kuasa untuk memberkati umatnya. Lalu kita harus bertanya lagi dalam pikiran kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang kita akan dapatkan dari firman Tuhan itu? Firman Tuhan katakan, engkau akan diberkati. Ya, engkau akan diberkati. Bahkan engkau akan diangkat kehidupanmu di atas bumi ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itu yang harus kita perhatikan. Dan yang kedua, bagaimana caranya untuk kita bisa menerima berkat dari Tuhan? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus melakukan dengan setia setiap perintah Allah. Yang terdapat di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1b tadi. Dikatakan, dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saat ini pemerintah memberikan arahan, himbauan, aturan agar supaya rakyatnya menggunakan masker saat keluar rumah. Kita harus taat dan setia. Ketika pemerintah berkata bahwa kita harus jaga jarak, harus kita lakukan itu. Tujuannya adalah apa? Pemerintah mengasihi kita agar supaya kita jangan tertular oleh COVID-19. Amin. Itu yang Tuhan mau. Agar supaya hidup kita diberkati lewat kesehatan yang kita peroleh. Itu adalah berkat Tuhan yang kita terima. Nah, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini di dalam kita menjalani kehidupan new normal ini. Perhatikan baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan apa yang dikatakan oleh pemerintah kita di Indonesia ini. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari sebelum kita akan masuk ke dalam doa, kita naikkan satu pujian. Kau Bapa yang mengasihiku. Saya minta untuk EL Singer, pemain musik, untuk mengiringi kita di dalam masuk untuk dalam doa-doa kita pada pagi hari ini. Haleluya, Kau Bapa yang mengasihiku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Allah kita Allah yang mengasihi. Amin.
sekalipun kita tidak mengasihi, sekalipun kita berbuat dosa, tetapi kasih Allah tidak pernah tidak mengasihi kita. Benar. Haleluya. Mari kita mau katakan pujian ini. Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku. Amin. Haleluya. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat. Katakan rencana-Mu. Amin. Mu indah bagiku. Terima kasih Tuhan. Ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang. Amin, haleluya. Selama hidupku, kasih-Mu memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Aku katakan Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kaulah yang kupandang, haleluya. Selama hidupku, kerajaan-Mu, kasih-Mu memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Ku mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu. Amen. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa yang baik, kerinduan kami mau terus mengasihi Engkau sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Kalau Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami mendengarkan dengan baik suara-Mu Tuhan dan melakukannya,
maka Engkau akan memberkati kami. Kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu adalah ya dan amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Aku percaya Tuhan ketika umat-umat-Mu mendengar dengan baik, pasti mereka diberkati oleh Tuhan. Yes. Kami percaya Tuhan ketika umat-umat-Mu mentaati setiap himbauan pemerintah, pasti tidak ada satupun yang tertular oleh COVID-19. Dalam nama Yesus, Amin. terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan, menyerahkan buat setiap kehidupan umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah hati dan pikiran mereka selalu tertuju kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Di dalam nama Yesus. Bahkan terlebih umat-umat Tuhan Gereja Tegal Alur. Amin. Tuhan tolong ya Bapa. Kami yang terbatas di dalam kemampuan kami untuk memahami setiap firman-Mu. Roh Kudus akan menolong kami. Dan kami percaya itu. Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk melakukan setiap firman. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pergumulan daripada jemaat-jemaat Tuhan. Apapun yang saat ini mereka sedang gumulkan ya Tuhan. Baik itu pekerjaan mereka Tuhan. Usaha mereka Tuhan. Engkau campur tangan. Amin. Engkau memberkati di dalam nama Yesus. Amin. Kami berdoa Tuhan. Pergumulan dalam rumah tangga mereka. Mungkin ada di antara jemaat yang saat ini keluarga mereka sedang mengalami keretakan. Tuhan, kiranya Engkau kembalikan kasih mereka yang mula-mula. Benar. Untuk saling mengasihi, sehingga rumah tangga mereka dipersatukan kembali. Dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Juga Tuhan Engkau tolong mereka yang saat ini sakit. Khususnya kami berdoa juga buat Pak Amen ya Tuhan. Engkau jamah dia Tuhan. Pulihkan dia ya Bapa. Dalam nama Yesus. Sehingga sakit penyakit yang dia alami itu benar-benar terjadi kesembuhan. Kalau ada penyakit dosa di dalam kehidupannya, Tuhan jamah dan sadarkan. Sehingga Pak Amin juga dapat menyerahkan hidupnya sepenuhnya. Melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Sehingga dia diberkati hidupnya. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan mereka yang saat ini sedang lemah iman mereka. Tuhan melalui Roh Kudus-Mu bangkitkan semangat mereka untuk mereka tetap memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang terikat oleh dosa, biar kiranya Roh Kudus mengerjakan di dalam hidupnya untuk membebaskan dosa-dosa mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak kami. Baik itu anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu, tunas remaja, anak-anak youth Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka ya Bapa. Pakai hidup mereka Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Pendidikan-pendidikan mereka Tuhan memberkati ya Tuhan. Baik itu yang ada di bangku sekolah maupun di bangku perkuliahan ya Tuhan. Engkau berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga untuk pemerintah bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati semua jajarannya. Berikan mereka roh takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bahkan berikan mereka hikmat untuk menjalankan tugas kepemimpinan mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala sidang kami. Tuhan Engkau terus mengurapinya. Memberikan dia hikmat untuk memimpin domba-domba yang Tuhan percayakan. Sehingga dapat membawa kehidupan mereka lebih dekat lagi kepada Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami semua pengerja di tempat ini. Biarlah Tuhan berikan kami kerendahan hati. Kesatuan hati di dalam melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus bekerja untuk mengingatkan setiap umat Tuhan untuk melakukan firman. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ya, terima kasih buat hambanya
Pak John yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita yakin dan kita percaya bahwa pagi hari ini kita diberkati Tuhan. Amin. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di sorga, Engkau Allah kami, Allah yang baik, Allah kami, Allah yang luar biasa, Allah kami, Allah yang dahsyat, Allah kami, Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, di sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini, Engkau menyertai kami dan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, biarlah pagi hari ini kami sudah selesaikan ibadah kami. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan kalau hamba-Nya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau berkati Pak John. Engkau pakai lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Berkati dalam keluarganya, berkati usahanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga memberkati anaknya yang di Bogor Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Dan juga Engkau pakai pelayanannya luar biasa. Dan biarlah kami pada pagi hari ini yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami yakin dan kami percaya dengan iman kami bahwa kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ibadah kami selesai bila Roh-Mu tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, Engkau selalu menyertai kami. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita karena kita menerima berkat dari Allah Bapa. Biarlah kecintaan dari Allah Bapa, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, serta persekutuan doa yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan menjemput kita di dalam kemuliaannya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Oh haleluya. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yang diberkati mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.